Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kitab Tafsir Firdaus An-Naim karya Kiai Haji Thayyibur Ali Wafa Sumeneb. Qala Allah Ta'ala Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadarul maut wallahu muhitun bil kafirin. Melanjutkan dan mengulangi keterangan dari pertemuan sebelumnya. Pada ayat ini masih membahas tentang orang-orang yang munafik. Nah, jika sebelumnya telah dijelaskan bagaimana perumpamaan orang munafik itu di masaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara dan seterusnya. Kemudian ayat sebelumnya pas ada summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Nah, di sini Allah melanjutkan perumpamaannya. Au kasayyibin atau seperti gumpalan awan mendung, ai ka ashabi madarin atau seperti mendung-mendung yang mana mendung ini adalah empu atau yang punya air hujan, jadi mengandung air hujan, minas sama'i dari langit, fihi yang di dalam saib itu zulumat, yaitu ada kegelapan-kegelapan. Ini jamak bentuknya. Ay zulmaturihi, maksudnya dari banyaknya kegelapan ini dijelaskan oleh mufasir, yaitu maksudnya kegelapan angin, wasahabi dan mendung, walaili dan lail malam. Nah, wayajuzu fi au dan boleh di dalam penafsiran au di sini au kasyibin antakuna litafsili menjadi perincian. Nah, au di sini bisa menjadi perincian dari ayat sebelumnya. Ini penafsiran pertama. Nanti dari 7 penafsiran, nah ini yang pertama adalah fungsi au di sini sebagai pemerinci. Di mana yang maknanya adalah an-nadhirina, bahwa sesungguhnya orang-orang yang melihat fi hali haula'i di dalam keadaan mereka, yaitu orang-orang munafik, minhum sebagian dari nadirin itu man yusyabihuhum, itu orang yang menyerupakan mereka, orang munafik ini, bihalil mustauqid, pada atau dengan keadaan orang yang menyalakan api. Alladhi hadhihi alladhi hadhihi sifatuhu, yang mana inilah sifatnya mereka itu. Wa minhum, nah ini dibaca sifatahu juga bisa, karena man yushabbihuhum, orang yang menyerupakan mereka ada sifat-sifat, ada sifatahu, yaitu sifat al-mustawqid di sini. Fi halil mustawqid alladhi hadhihi sifatahu, bisa atau sifatuhu. Kalau saya lebih cenderung lebih ke sifatahu di sini. Wa minhum, dan sebagian dari mereka, an-nadirin man yushabbihuhum, orang yang menyerupakan mereka, mereka munafik, bi ashabi saibi hadihi, dengan bi ashabi saibi hadihi, dengan saib di sini, itu yang mempunyai mendung di sini, orang-orang yang punya awan atau mendung. Hadihi, yaitu yang ini tadi, sifatahum, sifat mereka. Jadi maksudnya pemerincian di sini adalah posisi au ini adalah perincian dari
kamathalil ladzi istawqada naro. Jadi yang mana yang sebelumnya kan sudah dijelaskan watarakahum fi dzulumat. Nah, di sini ada dzulumat dan di sini juga ada dzulumat. Nah, maka yang dimaksud au kasayyibin di sini merupakan perincian dari dzulumat yang sebelumnya, bahwa mereka itu terjebak dalam kegelapan yang bermacam-macam, yang mana yang maksudnya di sini adalah termasuk kegelapan angin, kegelapan mendung, kegelapan malam juga. Di samping yang sebelumnya dijelaskan kegelapan karena padamnya api yang dinyalakan itu. Nah, jadi perinciannya di sini. Nah, perincian itu ada sebagian orang yang menyatakan mereka itu ibaratnya seperti orang yang menyalakan api kemudian padam, dan juga sebagian yang lain menyerupakan mereka seperti seperti kasoyibin minas sama'i fihi dhulumat. Seperti halnya badai dalam kumpulan mendung-mendung yang tebal itu menggantung, yang mana di dalamnya itu berlapis-lapis kegelapan. Nah, ini yang penafsiran pertama. Wa antakuna lil ibhami. Yang kedua adalah untuk ibham. Membuat keadaan yang tidak jelas. Bimana annallaha abhama ala ibadihi tashbihahum bihaula'i au haula'i. Yang mana dengan ibham itu maknanya adalah bahwa Allah itu membuat status yang tidak jelas atas hamba-hambanya itu, penyerupaan orang-orang munafik itu dengan haula'i. Maksudnya haula'i itu yang pertama tadi, kamathalil ladzi istawqada nara, au haula'i atau dengan kasayyibi minas sama'i fihi dzulumat. Seperti itu ya. Yang ketiga wa an takuna lisyakki. Bisa jadi au di sini juga untuk keraguan-raguan. Gimana? Annan nadhira yasyukku fi tashbihim. Bahwa orang yang melihat itu ragu pada penyerupaan mereka terhadap eee, penyerupaan orang-orang munafik itu. Jadi orang yang melihat bisa jadi ragu pada penyerupaan orang-orang munafik itu wa andak jadi karena ragu-ragu maka adanya au di sini. Apakah itu dengan alladzis taqwata naro ataukah dengan kasayyibi minas sama? Maka fungsi au ini adalah kayak orang yang ragu. Orang yang ragu kan biasanya menggunakan kata atau. Contohnya misalkan, oh dia dia ke sana atau ke sana ya, kayak gitu ya. Seperti itu. Wa an takuna lil ibahati, dan bisa jadi juga untuk ibahah. Ibahah di sini untuk membolehkan. Maknanya di sini adalah annahu ubiha nasi, dibolehkan bagi manusia ayyushabbihuhum, itu untuk menyerupakan orang-orang munafik bikanda dengan seperti itu, maksudnya kamathalil ladzi istaqada naro au kada atau seperti kasaibin tadi. Nah, itu boleh, manapun boleh, dengan itu boleh, dengan yang ini boleh, seperti itu. Wa an takuna litakhyiri. Nah, yang kelima itu fungsi au bisa jadi untuk membuat pilihan atau memilih. Maknanya di sini adalah annahum khuyyiru fi dzalika. Bahwa orang-orang munafik itu dibiarkan memilih pada kondisi yang mana, apakah masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara ataukah kasayyibi minas sama. Kemudian wa an takuna bima'na bal. Bisa jadi au ini bima'na bal. Jadi au bal ini makna dari au, seperti itu. Allati hiya lil idrabi. Yang mana bal yang maksudnya adalah
Bahkan itu untuk menambah-nambahi, untuk membuat, eee, penjelasan yang dari sebelumnya. Mmm, Kalau di pemaknaan itu biasanya balik tetapi ini seperti itu. Wa an takuna bimakna wawi, bisa jadi au ini juga bermakna wawu. Maksudnya fahum yarji'un wa kasayyibin. Nah, maknanya wawu tapi tulisannya au. Maksudnya bimana annahu ta'ala sanna fi sya'nihim, maknanya bahwa Allah itu menggantungkan ya, sana bimana ala apa bisa menggantungkan pada keadaan mereka itu bitamsilin akhara dengan perumpamaan yang lain li ziyadatil kasyfi wal idahi, untuk menambah keterbukaan wal idahi dan penjelasan. Jadi biar lebih jelas, lebih terbuka, nah, statusnya itu orang munafik bagaimana, maka Eee, dijelaskanlah yang pertama dengan kama tadi taqwa dan hara, lebih jelas lagi ditambahi dengan kasayyibim minas samai. Nah, sehingga fungsi au menurut penafsiran yang ketujuh ini adalah wa au bermakna wa. Wa ahsanuhal awalu, dan yang paling baik dari semua itu adalah yang awal tadi, yaitu au di sini fungsinya adalah litafsili, untuk pemerinci, yang dengan penjelasan yang seperti tadi ya. Kemudian wara'tu wa barq. Nah, yang pertama kan di dalam Shuaib itu ada kegelapan. Yang kedua apa? Ada ra'd, wa ra'dun, dan suara petir, wa barqun, dan kilat, cahaya kilat. Wa yaj'aluna, yang mereka menjadikan, orang-orang munafik itu menjadikan ai ashabus saibi, itu orang yang diibaratkan dengan saibin tadi, orang yang berada di dalam kegelapan mendung itu, asabi'ahum, menjadikan jari-jari mereka itu, ay anamilahum, maksudnya yaitu ya jari-jari mereka, jari jemarinya. Wa nuqtatu ta'biri, dan bentuk ekspresi atau sindiran atau, kalau nuktah aslinya bercanda ya, candaan, ekspresi yang seperti itu. Ya, tapi maksudnya di sini adalah, mmm, ibarat atau takbir atau ekspresi yaj'aluna asabi'ahum itu anha, dari anamila itu, bil asabi, penggunaan asabi di sini al isyaratu ila idkhaliha ala ghairil mu'tadi. Nah, yaitu isyarat atas memasukkan asabi itu ala ghairil mu'tadi, eee, pada tempat yang enggak biasa. Hmm, Mubalaghatan fil firari, sebagai bentuk bentuk, eee, hiperbolis ya, berlebih-lebihan. Fil firari, dalam kondisi lari, kabur, min syiddati sauti, dari eee, besarnya atau kerasnya suara. Faka'annahum, maka seperti seakan-akan mereka itu orang-orang ashabus syaib alias munafik itu ja'alul asabi'a, menjadikan, jemari mereka jami'aha, yaitu semuanya, fi adanihim, di dalam telinga-telinga mereka, min ajlis sawa'iqi, dari arah atau sebab adanya suara yang sangat keras, wahya syiddatus sauti, yaitu maksudnya sawa'iq, jamak dari sa'iqah adalah, eee, syiddatu sauti ra'di, yaitu suara petir yang sangat keras. Nah, jadi di sini digunakan asabi, yaj'alu asabi'ahum fi adanihim. Itu kan aslinya mestinya cukup anamil atau menggunakan satu jari lah.
tidak semua jari. Tapi ternyata di sini yang digunakan adalah swabi, semua jari. Nah, padahal telinga kan nggak muat. Nah, ini ibaratnya apa? Memasukkan Eee, sesuatu yang nggak biasa di tempatnya, yang mestinya itu cukup ditutupi dengan satu saja, ternyata menggunakan semua jarinya itu untuk menutupi telinga, agar tidak mendengarkan kerasnya suara suara petir. Li'alla yasma'uha, supaya mereka tidak mendengarkannya, shawa'iq itu. Jadi hadarul maut, kenapa? Karena takut atau menghindari pada kematian. Min sima'iha, sebab, mendengarkannya itu, mendengarkan shawa'iq. Fakadzalika, maka seperti itulah haula'i, orang-orang munafik idza nazalal Qur'anu, ketika turun Al-Qur'an, wa fihi, dan di dalam Al-Qur'an itu, dzikrul kufri. Di dalam Quran itu ada penyebutan tentang kekufuran. Kalau mau dibaca majhul dzukirol kufru ya boleh, tapi bisa dengan isim tadi, lebih, kalau versi pembacaan kami lebih tepat. Wa dzikrul fikri al-musyabbihi bidzulumat. Dan di dalam Al-Qur'an itu ada penyebutan sifat kufur atau kekufuran yang diserupakan dengan kegelapan. Nah, jadi kegelapan itu adalah metafor dari, eee, dari kekufuran. Wal wa'idu alaihi. Kalau tadi memakai dzikru, maka ini wal wa'idi alaihi. Kalau sebelumnya pakai dzukira, maka ini wal wa'idu alaihi. Wal wa'idi alaihi al-musyabbihi birra'di. Tidak hanya sifat kekufuran ya, tapi juga ada ancaman. Al-wa'id alaihi ini, ancaman yang diserupakan, dimetaforkan dengan apa? Ra'ad, yaitu petir. Walau hujjatil bayyinati al-musyabbihati bil barqi. Dan bukti-bukti yang nyata itu diserupakan dengan kilat. Yasudduna adhanahum. Nah, mereka itu posisinya, orang-orang munafik itu menyumpat atau menutupi, membuntu telinga-telinga mereka, li'alla yastami'uhu, supaya mereka tidak mendengarkannya. Fayamilu, sehingga, eee, apa, kalau mereka itu mendengarkan akan condong ilal imani, kepada iman, wa taraka dinahum, dan meninggalkan agama mereka. Wa huwa indahum, dan taraka dinahum ini, meninggalkan agama yang lama, indahum, bagi mereka mautun, itu adalah ibaratnya mati. Jadi kalau tadi disebutkan metafornya ya, kekufuran dimetaforkan, ibaratkan kegelapan, janji-janji itu, ancaman-ancaman itu dimetaforkan dengan petir, kemudian bukti-bukti yang nyata itu dimetaforkan dengan kilat. Nah, kemudian posisi atau keadaan menutupi telinga, supaya supaya tidak mendengarkan Al-Qur'an, yang kalau mereka itu mendengarkan bisa jadi condong pada, iman, bisa beriman dan meninggalkan agama. Nah, itu dimetaforkan dengan kematian, seperti itu ya. Wallahu muhitun bil kafirin. Wallahu, dan Allah itu muhitun, zat yang maha meliputi. Muhit, ahata yuhitu, muhit isim fa'il ya. Bil kafirin, ini meliputi orang-orang yang kafir. Maksudnya bagaimana? Ilman. Muhit di sini penjelasannya adalah meliputi dari pengetahuannya, wa qudratan, dan kekuasaan. Jadi orang-orang kafir itu di dalam pengetahuannya Allah dan dalam kekuasaannya Allah. Fala yafutunahu kama la yafutul muhatu bihi al muhit. Jadi
orang-orang kafir itu tidak mungkin, kabur, tidak mungkin di luar di luar ihatahnya Allah, maksudnya seperti itu. Kama la yafutul muhatu bihil muhit. Seperti halnya barang atau objek yang menjadi pengawasan itu tidak akan tersia-siakan, tidak akan terlewatkan dari yang mengawasi atau yang meliputi, seperti itu ya. Jadi maka istilah muhit itu, menggambarkan keluasan dari pengetahuan dan kekuasaan Allah, termasuk diantaranya itu pada orang-orang yang kafir. Nah, kenapa di sini kok dikatakan kafir? Ya, kekafiran itu kan lebih luas ya. Kalau kemunafikan itu kan juga punya sifat kufur, cuma disembunyikan aja. Jadi kafir ini kekufuran, berada di sini karena memang keluasannya lebih lebih umum. Tidak hanya padahal penjelasannya ayat ini aslinya fokusnya pada orang-orang yang munafik. Tapi konteks akhir ayat tadi, Allahu muhitum bil kafirin. Di sini juga Allah ingin menyinggung, menyindir orang munafik itu ya. Ya memang status mereka kafir, nggak bisa dibantah lagi. Mereka bukan Islam, bukan Muslim. Wa hadhil jumlah i'tiradun la mahalla laha. Jumlah ini atau dalam bahasa Indonesia kalimat ini itu bentuknya adalah i'tirad yang tidak punya tempat. Nah, i'tirad itu dalam tradisi tata bahasa Arab itu, ibaratnya mendatangkan makna yang nggak punya tempat, ya sudah di situ. Nah, istilahnya i'tirad. Nah, wallahu a'lam bishawab.